Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum. Dari mana kabarnya ya, Dek? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah semua pada sehat ya. Sebelum kita harusnya mungkin lihat di sisi kiri kanannya mungkin ada sampah. Anak-anak lihat Bersih, Bu. Bersih, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa ketua kelasnya di sini? Bikin doa. Iya, Bu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, baik-baik kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa mulai berdoa selesai. Ikuti kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Maka Ariani, Ya, Bu. Tengah Wanda Sakiti, Adik, Bu. Kamulia, Adik, Bu. baiklah di sini sebelum kita melakukan lebih dalam tentang pelajaran kita, ibu mau SBT dulu, kita SBT dulu anak-anak, kita SBT dulu ya. Ya, Bu. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, oke? Iya, Bu. Berdiri ya, coba berdiri. Salam sampai merwe bandara pulang-pulang, sampai nyambung menjadi satu pulau Indonesia. Indonesia airku, aku berjanji padamu, menjadi tanah airku Indonesia. Airku Indonesia. Kalian sudah teman-teman, kita sudah sama-sama nyanyikan lagu itu dari Sabang sampai Merauke. Ibu mau kembalikan kalian motivasi. Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang tidak pernah tanya apa agamamu. Yang kedua, perbedaan paham keagamaan tidak boleh mencederai kerukunan serta memaksakan paham yang tidak tinggi pada pihak lain, apalagi dengan kekerasan. Baiklah, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui apa pengertian Bhinneka Tunggal Ika, makna Bhinneka Tunggal Ika, dan tujuan di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, di sini ibu akan menilai kalian dari sikap, kehadiran, dan keterampilan kalian dalam menjelaskan. Nanti sekarang ibu akan menjelaskan kalian tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh teman kalian yaitu Saudara Luna, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan secara harfiah sebagai begini bunyinya, Bhinneka beragama atau bermacam-macam, tunggal artinya satu, dan ika itu. Adapun sejarah dan artinya, sini semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah dikemukakan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu 600 tahun lebih oleh Mpu Tangkulula pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Nah, dalam kitab atau Makawin Sutosomo, yaitu kemudian oleh pemerintah Indonesia dikuatkan secara yuridis formal, yaitu dengan ditetapkannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa mulai tanggal 17 Agustus 1950 Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang ditetapkan pada lambang negara Republik Indonesia. Nah, Muhammad Yamin merupakan tokoh yang mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai semboyan negara.
Nah, di sini semuanya Bhinneka Tunggal Ika dibuat bukan tanpa sebab. Yang pertama ada sebabnya. Nah, kita bahwa ini mengajarkan toleransi antar agama, artinya bahasa ya Bhinneka Tunggal Ika meski berkebinekaan tapi tetap satu juga. Yang kedua, makna Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia yang terdiri dari kebinekaan suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Nah, di sini sesuai dengan materi kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu akan bertanya sama kalian nih, siapa tahu apa semboyan bangsa Indonesia kita? Saya Bu. Apa itu? Ini kan Ya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya lagi, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Saya Bu. Oh, iya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi dan bersama di antara individu yang memiliki perbedaan dalam lingkungan yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika mengajak semua pihak untuk hidup secara damai dan harmoni serta membangun persatuan dalam keanekaragaman. Bagus sekali. Nah, selanjutnya yang terakhir, tujuan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Jadi dan Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga kerukunan sosial di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan suku, agama, ras dan budaya. Bagus. Nanti sekarang Ibu akan menampilkan video tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kalian harus fokus untuk agar nilai kalian itu nanti Ibu nilai dari sana, ya. Silakan simak videonya. Mungkin itu video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, dari situ Ibu akan membagikan soal atau tugas kalian. Kalian akan menganalisis dari apa yang terdapat dari video tersebut. Ini Ibu akan bagi dua kelompok. Kelompok pertama, ya, kelompok kedua. Nanti kalau ada yang sulit ditanyakan saja. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, kasih tahu Ibu ya. Mungkin waktunya sudah habis. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kali tadi. Mungkin kelompok satu silakan maju. Perwakilan aja Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kelompok satu akan mempresentasikan hasil interview kami. Jadi soal pertama itu bagaimana proses terbentuknya berbagai suku bangsa agama dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi proses terbentuknya berbagai suku bangsa agama dan budaya di Indonesia telah berlangsung selama 5 tahun. Yang terpenting adalah migrasi manusia. Dan dalam pelajaran manusia adalah migrasi budaya Indonesia dari berbagai tempat seperti Asia Tengah, Selatan, dan Asia. Mereka bawa sebuah budaya, bahasa, agama, dan tradisi mereka. Maka tradisi mereka sendiri. Migrasi itu berlanjut sampai sekarang. Selain itu, perdagangan juga menjadi faktor penting dalam proses terbentuknya budaya di budaya Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang sekali Indonesia telah menjadi perdagangan antara timur dan barat selama perdagangan kepulauan dari berbagai masa India, Arab, Cina, dan Eropa datang ke Indonesia dan membawa budaya, agama, dan bahasa mereka. Pertanyaan kedua itu bagaimana nilai
dari dasar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari dalam organisasi saat ini, pendidikan akan semakin penting. Hal ini karena kebutuhan teknologi sebagai komunikasi yang terhadap dari proses yang dalam waktu mereka. Karena itu satu Indonesia harus memperkuat identitas, dan bekerja sama sama baik. Proses ini untuk kita menjadi inspirasi dan mengembangkan nilai pendidikan ini dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa secara berkembang. Baik dari Fakultas Komunikasi. Selanjutnya nomor 2 mempresentasikan hasil dan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nomor 2 akan presentasikan hasil kami. Pertanyaannya, apa saja antara masalah yang dihadapi dalam mempertahankan kebinekaan di Indonesia? Jadi mempertahankan kebinekaan di Indonesia adalah mudah dihadapkan pada beberapa tantangan tentang implementasi. Yang pertama yaitu perbedaan sosial dan ekonomi. Di mana sosial dan ekonomi dapat menjadi sumber ketegangan dan perbedaan di antara masyarakat. Salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu konflik agama dan etnis. Sejumlah agama dan etnis seringkali menjadi pemicu konflik di Indonesia. Penting untuk mempromosikan dialog antar agama dan antar etnis, serta membangun pemahaman dan toleransi yang lebih baik di antara kelompok yang berbeda. Yang ketiga yaitu ketidakadilan gender. Diskriminasi gender juga merupakan tantangan dalam mempertahankan kebinekaan. Penting untuk mendorong kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam kualitas kehidupan. Yang terakhir yaitu radikalisme dan ekstremisme. Gerakan radikal dan ekstremisme dapat mengancam kerukunan sosial Indonesia. Mengatasi hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan membangun kepentingan lainnya untuk melawan radikalisme dan merumuskan nilai-nilai moderat serta kerukunan agama. Oke, sekian dari nomor 2. Ya, mungkin kalian sudah tahu karena kalian sudah menjelaskan dan juga sudah menjelaskan. Baiklah, di sini ibu akan menyuruh kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa? Nah, ya apa kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini? Jadi bicara kita itu adalah keberagaman merupakan faktor yang sangat penting dalam masyarakat. Meskipun kita memiliki perbedaan budaya, agama, suku, dan bahasa, kita dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Jadi makna dari pendidikan balita dan mengajarkan kita untuk memahami bahwa perbedaan adalah kekayaan dan bukan alasan untuk saling memusuhi. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, sikap inklusif dan toleransi sangat diperlukan agar dapat menciptakan kedamaian dan harmonis. Makna dari pendidikan balita juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa perbedaan adalah kekayaan dan bukan alasan untuk saling bermusuhan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Sikap toleransi sangat diperlukan agar dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Dari kesimpulan yang teman-teman kalian sampaikan, apa yang kalian rasain dari awal sampai akhir pembelajaran kalian itu? Mungkin ada yang mengganjal atau bagaimana? Mungkin kalian bisa mengetahui apa ini kalian bisa paham. Saya Bu. Jadi dari pembelajaran yang nanti kita lakukan, menurut saya materi yang Ibu sampaikan jelas, videonya mudah dipahami, materinya jadi kita bisa lebih mengetahui apa kebijakan kita. Mungkin aja itu Bu. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menginformasikan untuk minggu depan kita akan belajar tentang Pancasila. Kalian harus belajar dulu ya, besok pas Ibu masuk kalian harus tahu besok itu matanya. Di sini siapa ketua kelasnya untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini? Ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum kita kembali pada doa bersama-sama. Doa baik. Berdoa selesai. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.